Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya Tania Nurul Fitriah, serta rekan saya Sylvia Bunga, Ujang Kurniawan, Virgi Aulia. Di sini kami akan menjelaskan PSAP 011 tentang laporan keuangan konsolidasi. Selamat menyaksikan. Tujuan dari laporan keuangan konsolidasi diantaranya yang pertama, mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit pemerintah. Yang kedua, menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum atau General Purpose Financial Statement. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas kelengkapan dan keterpaduan laporan keuangan pemerintah. Lalu ada ruang lingkup. Yang pertama ada mencakup laporan keuangan dari entitas pelaporan pemerintah pusat maupun daerah. Yang kedua, termasuk laporan Badan Layanan Umum atau BLU, BLUD. Yang ketiga, tidak mengatur konsolidasi BUMN atau BUMD investasi asosiasi atau joint venture dan laporan statistik gabungan. Lalu, ada definisi dari laporan keuangan konsolidasi, yaitu gabungan seluruh laporan keuangan dari entitas pelaporan menjadi laporan keuangan tunggal. Lalu ada konsolidasi, adalah proses penggabungan akun antar entitas pelaporan dan akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik agar tersaji sebagai satu kesatuan entitas. Dan ada Badan Layanan Umum atau BLU, BLUD, yaitu instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik tanpa mencari keuntungan berprinsip efisiensi dan produktivitas. Entitas akuntansi adalah unit pengguna anggaran yang wajib digabungkan pada entitas pelaporan. Dan pengertian dari entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan. Di sini ada komponen laporan keuangan konsolidasi, di antaranya 1. Laporan realisasi anggaran, yang kedua laporan perubahan SAL, yang ketiga neraca, keempat laporan operasional, kelima laporan perubahan ekuitas, dan yang keenam laporan arus kas. Selanjutnya ada penyajian laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian disusun oleh entitas pelaporan untuk menggabungkan laporan dari seluruh entitas akuntansi di bawahnya. Nah, tujuannya itu untuk menyajikan satu laporan terpadu yang menunjukkan posisi dan kinerja keuangan secara menyeluruh. Namun, ini tuh perlu dicatat bahwa laporan arus kas dan laporan perubahan saldo itu hanya disusun oleh entitas tertentu, seperti pemerintah pusat atau badan yang memiliki fungsi pembendaharaan umum. Terus ada penyajian dan pencapaian laporan keuangan konsolidasian. Nah, laporan ini tuh disajikan untuk periode yang sama dengan entitas pelaporan dan mencakup jumlah komparatif dari periode sebelumnya. Nah, ini tuh guna untuk menjaga konsistensi. Pemerintahan pusat dan daerah itu menyusun laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas APBN atau APBD yang kemudian disampaikan kepada lembaga legislatif, DPR atau DPRD sebagai wujud akuntabilitas publik. Terus selanjutnya ada proses konsolidasi dan eliminasi akun timbal balik. Nah, dalam proses konsolidasi ini tuh dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik atau resiprokal akun. Hal ini tuh penting untuk menghindari pencatatan ganda antar unit yang saling bertransaksi. Jika eliminasi belum bisa dilakukan sepenuhnya, maka informasi tersebut harus diungkap secara transparan dalam catatan kas laporan keuangan. Karakteristik entitas pelaporan. Sebuah entitas ini tuh ditetapkan sebagai entitas pelaporan jika memenuhi ciri-ciri utama, yaitu dibiayai oleh APBN atau APBD, dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, dipimpin oleh pejabat yang diangkat atau dipilih, serta membuat pertanggungjawaban langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran. Terus di sini ada definisi dan tujuan entitas pelaporan. Nah, entitas pelaporan itu adalah unit organisasi secara hukum wajib menyajikan laporan keuangan melalui dari pemerintah pusat, daerah, hingga kementerian. Tujuannya itu untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan dan andal bagi pemangku kepentingan, meningkatkan transparansi, serta memudahkan pengambilan keputusan oleh manajemen maupun pihak eksternal. Terus ada pun komponen laporan keuangan entitas pelaporan.
Menurut standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan entitas pelaporan minimal terdiri dari RRA, laporan perubahan SAL, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, LPE, dan CALK. Nah, seluruh penyajian ini tuh mengacu pada dasar hukum yang kuat. Mengacu pada dasar hukum yang kuat ini tuh termasuk Undang-Undang Keuangan Negara dan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 71 tahun 2010. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai entitas akuntansi. Entitas akuntansi atau biasa disebut juga dengan accounting entity adalah suatu unit usaha yang memiliki identitas tersendiri dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Entitas akuntansi itu memiliki 3 konsep entitas akuntansi. Yang pertama itu untuk memastikan objektivitas dan kejelasan laporan keuangan. Terus memudahkan kita untuk menganalisis, mengambil keputusan oleh pihak internal maupun eksternal. Dan yang terakhir itu untuk menjaga akurasi dan integritas data keuangan. Selanjutnya bentuk-bentuk entitas akuntansi. Di sini ada jenis entitas. Yang pertama itu ada entitas persorangan. Contohnya kayak toko kelontong milik pribadi. Karakteristiknya itu pemilik dan entitas sering tercampur, namun tetap dipisahkan dalam pencatatan. Selanjutnya ada firma atau CP. Contohnya itu firma hukum dan CP konstruksi. Karakteristiknya itu dimiliki oleh beberapa orang, tetapi diperlakukan sebagai satu entitas. Dan yang terakhir itu ada persorangan terbatas atau biasa disebut juga dengan PT. Contohnya kayak PT Indofood, PT Telkom. Karakteristiknya itu seperti entitas terpisah secara hukum dan akuntansi dari pemilik saham. Di sini ada perbedaan entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Kalau dilihat dari tiga aspek yang dilihat dari fungsinya, yaitu kalau misalkan entitas akuntansi itu untuk mencatat transaksi keuangan, sedangkan entitas pelaporan itu untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Sedangkan dilihat dari aspek komposisi, entitas akuntansi itu untuk organisasi tunggal, sedangkan entitas pelaporan itu biasanya terdiri dari beberapa entitas akuntansi. Dilihat dari aspek kewajiban hukum, entitas akuntansi itu tidak wajib menyusun laporan, sedangkan entitas laporan itu wajib menyusun laporan keuangan sesuai dengan regulasi. BLU itu instansi dari lingkungan pemerintah pusat, dibentuk oleh pemberian layanan kepada masyarakat kayak berupa penyediaan barang atau jasa tanpa mengutamakan keuntungan dan diberikan keleluasaan pengelolaan keuangan negara. Sedangkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) itu unit kerja pada suatu satuan kerja perangkat daerah yang menerapkan sistem BLU di tingkat daerah. Jadi BLUD itu memiliki fleksibilitas dan pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan umum pengelolaan keuangan daerah. Tujuan pembentukan BLU atau BLUD itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan keleluasaan dalam pengelolaan keuangan, mendorong efisiensi dan produktivitas, menyediakan barang atau jasa publik secara berkelanjutan, dan untuk menjadi alternatif pengelolaan unit kerja pemerintah yang lebih adaptif dan responsif. Selanjutnya, karakteristik dari BLU atau BLUD itu tidak berorientasi pada keuntungan, menerapkan prinsip efisiensi dan produktivitas, dapat melakukan praktik bisnis sehat, memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, dan dapat menerima pendapatan dari layanan yang diberikan. Persyaratan
penerapan BLU. Jadi persyaratan penerapan BLU itu ada subjektif. BLU harus menyelenggarakan layanan umum yang menghasilkan barang atau jasa publik. Terus teknisnya itu penyelenggaraan BLU harus dinilai layak dan kontribusi terhadap terhadap pencapaian target pelanggan. Terus kalau misalkan administrasinya itu harus menyampaikan dokumen, yaitu dokumennya itu seperti kesanggupan meningkatkan kinerja, pola tata kelola BLUD, rencana strategis, standar pelayanan minimal, proyeksi laporan keuangan, serta laporan audit atau pernyataan kesanggupan di audit. Prosedur konsolidasi. Konsolidasi dalam standar akuntansi pemerintahan merupakan proses penggabungan laporan keuangan dari berbagai entitas pemerintahan agar dapat disajikan sebagai satu kesatuan entitas pelaporan yang utuh. Proses ini dilaksanakan dengan menggabungkan dan menjumlahkan seluruh akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, seperti menggabungkan nilai atau laporan keuangan antar pemerintah dan juga entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, seperti menggabungkan laporan keuangan antar unit akuntansi. Akun timbal balik. Contoh akun timbal balik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terkait akun timbal balik itu seperti apa dan mengapa gitu ya. Jadi, akun timbal balik ini adalah transaksi yang terjadi antar unit atau instansi sendiri. Misalnya, piutang dan utang antar unit. Contohnya tuh, Dinas A mencatat piutang, sementara Dinas B mencatat utang dengan transaksi yang sama. Gitu. Lalu yang kedua yaitu transfer atau hibah antar entitas. Misalnya, dana dipindahkan dari satu instansi ke instansi pemerintahan lainnya. Lalu yang ketiga itu ada sisa uang persediaan bendahara yang belum dipertanggungjawabkan. Jadi si uangnya tuh masih ada dipegang oleh bendahara tetapi belum dilaporkan secara resmi. Nah, terus kenapa akun timbal balik ini harus dieliminasi atau dihapus? Karena itu bisa mengakibatkan terjadinya hitung dua kali. Jadi kehitung dua kali atau disebut double counting, dan juga laporan keuangan jadi tidak mencerminkan yang sebenarnya gitu. Setelah akun timbal balik dihapus atau dieliminasi, laporan keuangan yang dihasilkan menjadi laporan keuangan konsolidasi. Nah, laporan ini menunjukkan posisi keuangan dan kinerja pemerintahan secara utuh, bukan per unit saja. Lalu manfaat dari laporan konsolidasian ini tuh ada 3. Yang pertama, menilai akuntabilitas pemerintahan. Yang kedua, itu ada meningkatkan transparansi. Yang ketiga, ada melihat kinerja pemerintah secara keseluruhan. Mengapa proses pengungkapan ini penting? Karena proses pengungkapan ini membantu laporan keuangan menjadi yang pertama itu transparan.
Artinya, menunjukkan apa saja yang terjadi dalam laporan konsolidasi. Yang kedua, itu dapat dipercaya karena tidak ada informasi yang disembunyikan. Yang ketiga, itu jelas bagi pihak yang akan menilai dan juga yang mengaudit laporan seperti BPK atau masyarakat. Dengan adanya pengungkapan yang jelas, pembaca laporan keuangan bisa memahami bagaimana laporan konsolidasian disusun, siapa saja yang terlibat, dan apakah ada bagian yang masih perlu diperbaikan di periode berikutnya. Mengapa pengungkapan ini penting? Karena proses pengungkapan ini membantu laporan keuangan menjadi transparan, yaitu menunjukkan apa saja yang terjadi dalam proses konsolidasi. Yang kedua, dapat dipercaya karena tidak ada informasi yang disembunyikan. Yang ketiga, itu jelas bagi pihak yang akan menilai dan mengaudit laporan seperti BPK dan masyarakat. Dengan adanya pengungkapan yang lengkap, pembaca laporan keuangan bisa memahami bagaimana laporan konsolidasi yang disusun, siapa saja yang terlibat, dan apakah ada bagian yang masih perlu perbaikan di periode berikutnya. Tanggal efektif penerapan PSAP. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau PSAP ini mulai berlaku secara resmi dan wajib diterapkan sejak tahun anggaran 2010. Artinya, mulai tahun tersebut, seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah sudah diarahkan untuk menggunakan standar akuntansi berbasis akrual dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan. Ketentuan bagi entitas yang belum siap. Pemerintah menyadari bahwa tidak sepenuhnya instansi bisa langsung menerapkan PSAP berbasis akrual secara penuh. Karena itu diberikan masa penyesuaian atau transisi paling lama 4 tahun setelah tahun anggaran 2010. Dalam masa transisi ini, entitas pelaporan masih diperbolehkan menggunakan PSAP berbasis kas. Dalam masa transisi ini, entitas pelaporan masih diperbolehkan menggunakan PSAP berbasis kas menuju akrual, yaitu sistem pencatatan keuangan yang masih menggunakan dasar kas. Dalam masa transisi ini, entitas pelaporan masih diperbolehkan menggunakan PSAP berbasis kas menuju akrual, yaitu sistem pencatatan keuangan yang masih menggunakan dasar kas, tetapi mulai menyesuaikan menuju sistem akrual secara bertahap. Dalam masa transisi ini, entitas pelaporan masih diperbolehkan menggunakan PSAP berbasis kas menuju akrual, yaitu sistem pencatatan keuangan yang masih menggunakan dasar kas, tetapi mulai menyesuaikan menuju sistem akrual secara bertahap. Ketentuan bagi entitas yang belum siap. Pemerintah menyadari bahwa belum sepenuhnya instansi bisa langsung menerapkan PSAP berbasis akrual secara penuh. Karena itu, diberikan masa penyesuaian atau transisi selama paling lama 4 tahun setelah tahun anggaran 2010. Dalam masa transisi ini,
Dalam masa transisi ini, entitas pelaporan masih diperbolehkan untuk menggunakan PSAP berbasis kas menuju akrual, yaitu sistem pencatatan keuangan yang masih menggunakan dasar kas tetapi mulai menyesuaikan menuju sistem akrual secara bertahap. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.